Halo Gadget Out Lovers, bagaimana nih kabarnya? Kondisi RAM dan storage Gadget Out Lovers masih aman kan ya? Atau mau beralih merek HP yang jauh lebih gahar nih? Berbicara mengenai perkembangan sebuah gadget, Mimin mau kasih tahu sejarah singkat mengenai gadget nih guys. Jadi, sejak ditemukannya teknologi pertama kali, gadget telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari mulai membentuk sampai mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bahkan bersosialisasi. Perkembangan gadget dimulai dengan penemuan telepon genggam pertama kali oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Dengan adanya penemuan ini, membuka jalan bagi inovasi teknologi seluler selanjutnya. Pada tahun 1990-an, gadget mulai menyediakan kemampuan komputasi ringan, seperti pengelolaan agenda, catatan, dan juga kontak. Meskipun saat itu belum terhubung dengan internet ya. Lalu, pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, ponsel mulai dilengkapi dengan kamera dan fitur pengiriman pesan singkat, yang membawa revolusi dalam cara kita berbagi foto dan juga berkomunikasi jarak jauh. Dalam dekade terakhir, smartphone telah menjadi penemuan paling berpengaruh di dunia gadget. Kombinasi antara telepon genggam dan fungsi PDA membawa kemampuan komputasi penuh ke tangan pengguna. Smartphone menghadirkan aplikasi, internet, games, kamera berkualitas tinggi, dan berbagai fitur lainnya dalam satu perangkat. Wah, keren banget ya! Memasuki pertengahan tahun 2023, tentunya sudah banyak handphone yang menyematkan fitur-fitur terbaik. Adapun ponsel tersebut bervariasi dari segi harga dan juga kualitas yang diberikan. Di kelas flagship, ada Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Google Pixel Fold, Google Pixel 7 Pro, Huawei P60 Pro, Oppo Find X6 Pro, Asus ROG Phone 7, Xiaomi 13 Ultra, Vivo X90 Pro. Keren-keren ya? Kali ini Mimin mau coba tanya-tanya nih ke ciwi cowok anak kuliahan. Kira-kira mereka pada pakai HP apa ya? Halo guys, jadi waktu dulu tuh HP pertama aku itu Nokia. Kenapa sih waktu dulu itu aku pakai Nokia? Karena dari beberapa HP yang aku temuin atau yang aku tahu itu Nokia tuh udah paling bagus guys dulu. Nah sekarang itu aku menggunakan Samsung, HP Samsung. Kenapa aku sekarang menggunakan HP Samsung? Itu yang pertama karena RAM-nya gede dan performanya itu dapat mendukung kehidupan aku sehari-hari atau aktivitas aku sehari-hari. Jadi itu sih kelebihan dari HP Samsung ini dan kenapa aku pakai HP Samsung ini. HP pertamaku itu dulu pas masih SD lah ya, pas masih SD itu Sony Ericsson yang series K, aku lupa apa sih serinya, tapi yang series K itu waktu itu kenapa beli itu soalnya ngerasa kameranya bagus buat zaman itu, kayak lumayan lah gitu. Aku pikir harus kayak buat foto-foto, iseng buat foto. Kalau sekarang aku pakai ini apa namanya Samsung S21 FE. Yang sebelumnya aku pakai iPhone 7, terus aku ganti ke Samsung. Soalnya rasa kayak UI-nya lebih enak gitu daripada Android daripada iPhone. Halo teman-teman semuanya, aku mau cerita nih. Jadi dulu HP yang pertama aku pakai itu ada Vivo. Tapi sekarang aku udah beralih ke Oppo, karena Oppo itu dari desainnya aja udah minimalis. Terus pemakaiannya juga jarang nge-lag gitu dan kameranya bagus banget. Cocok buat kalian yang suka main-main gitu, buat foto-foto di tempat-tempat yang estetik. Halo guys, nah dulu itu aku pakai HP Samsung, apalagi J2 Prime ya. Di situ pada saat masanya itu masih tren-trennya, apalagi dari segi kameranya, dari segi prosesornya dan lainnya itu masih unggul di Samsung. Tapi Samsung itu juga punya kelemahannya. Yang pertama adalah penyimpanan gitu. Jadi mungkin ngasih file sedikit udah penyimpanannya gede. Nah sekarang aku pakai Xiaomi Poco M3. Nah di sini penyimpanannya itu gede banget. Bisa untuk nyimpen file yang gede, apalagi kita sekarang kuliah ya. Jadi untuk file dari dosen dan lain-lain itu bisa kesimpan di sini. Dulu aku menggunakan HP Sony, tapi sekarang aku udah ganti beralih ke tablet Samsung Galaxy Tab A. Aku menggantinya karena dulu itu lagi ngetren aja pakai Sony.
Tapi sekarang aku lebih mengutamakan fungsi daripada tablet, yaitu lebih mudah dibawa kemana saja dan juga ketika menonton lebih enak dan juga lebih lebar layarnya. Halo, jadi HP pertama aku Nokia. Sekarang aku ganti iPhone karena storage-nya lebih gede aja sih. Kalau aku dulu HP-nya Nokia, terus sekarang ganti ke Oppo karena layarnya lebih gede juga, terus storage-nya lebih banyak juga. HP pertama gua itu dulu Oppo A37. Ya dulu emang entah kenapa kayak ya itu tertarik gara-gara pertemanan saya dulu banyakkan perempuan. Jadi bilang kamera ini aja bagus. Nah kan saya belum ngerti kan. Akhirnya saya disuruh beli itu kan. Emang bagus kameranya, tapi karena saya juga main game jadi nge-lag dia. Nah setelah nge-lag kan lama-lama HP kan nggak bisa tuh, RAM-nya cuma 216 kan. Akhirnya habis itu ganti di SMK ganti ke Poco X3. Ini kayak lebih ke enak aja buat game. Terus juga kayak teman-teman juga banyak yang bilang kameranya bagus. Ya kayak gitu aja sih menurut saya. Wah, ternyata teman-teman di sini banyak yang pakai Android ya. Menarik sih. Kalau teman-teman di rumah pakai HP apa? Oppo, Vivo, Xiaomi, iPhone, atau apa nih? Setelah ini, Mimin akan kasih info seputar peluncuran sebuah merek gadget baru yang unik nih guys. Kira-kira apa sih yang unik dari HP yang satu ini? Fakta unik dari merek ponsel yang tak kalah gahar nih lovers. Vivo. Kali ini merek Vivo mengeluarkan fitur yang sangat mengejutkan, di mana ia mampu mengeluarkan ponsel dengan fitur kamera terbang atau drone mini. Gebrakan yang sangat luar biasa dari HP yang biasa di jajaran mid-range. Kira-kira bakal seharga berapa ya HP dengan kamera terbang ini? Ups, ini sudah dipatenkan ya sama Vivo di Desember tahun lalu. So, jangan khawatir. Kita doakan saja supaya HP gubahan Cina ini mampu memberikan warna baru di koleksi ponsel Indonesia. Pendapat saya tentang Vivo yang meluncurkan sistem drone. Jadi menurut saya banyak sisi positif dan negatifnya. Diantaranya sisi positifnya itu ya lebih ke arah dukungan bagi teman-teman konten kreator, dan juga sisi negatifnya itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang untuk digunakan ke hal-hal yang tidak baik, seperti melihat hal-hal yang lebih privasi. Kalau dari inovasi kayak gitu keren sih gitu, kayak melihat perkembangan HP sekarang. Kalau misalnya punya kamera bisa terbang, ngikutin yang punya HP itu keren sih, kayak melihat sekarang inovasi atau makin bagus. Nah, Vivo kamera terbang ini menurutku bagus banget sih, dan harusnya bisa masuk ke wilayah Indonesia karena banyak banget manfaatnya. Contohnya saja bagi influencer bisa menggunakan Vivo kamera terbang ini untuk melakukan vlog ataupun melakukan adventure gitu, ya kan? Selain Vivo, masih banyak brand-brand lain yang juga mewarnai perkembangan gadget di Indonesia. Seperti Samsung, yang telah lama menjadi pionir dalam pengembangan teknologi layar untuk handphone. Merek ini telah melampaui batas-batas dengan pengenalan layar Super AMOLED yang menawarkan kualitas gambar yang tajam, warna yang hidup, dan kontras yang tinggi. Inovasi ini telah meningkatkan pengalaman visual pengguna dan menjadi acuan bagi banyak produsen lain. Tidak hanya itu, ada juga Oppo dengan inovasi pengisian daya cepat. Oppo telah memimpin dalam teknologi pengisian daya cepat dengan teknologi VOOC, Voltage Open Loop Multi-Step Constant Current Charging. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya yang sangat cepat tanpa mengorbankan masa pakai baterai, menghemat waktu pengguna, dan juga memungkinkan penggunaan handphone lebih lama. Ada juga Google Pixel. Google Pixel dikenal karena menyajikan pengalaman Android murni tanpa modifikasi berlebihan. Ini memberikan kinerja yang halus dan akses langsung ke pembaruan terbaru dari Google. Google Pixel juga telah menjadi referensi dalam kualitas kamera smartphone.
Merek ini mengandalkan kombinasi software dan hardware yang canggih untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, bahkan dengan satu kamera belakang. Ada juga Huawei dengan inovasi kamera Leica. Huawei telah bermitra dengan Leica untuk menghadirkan teknologi kamera yang mengesankan pada HP-nya. Seri Huawei P dan Mate telah menjadi rujukan bagi fotografi smartphone dengan kemampuan kamera yang luar biasa. Perkembangan smartphone memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan kita, tetapi harus digunakan dengan bijak ya. Penting bagi pengguna untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya, serta menghormati privasi dan keamanan data pribadi. Pemanfaatan teknologi dengan baik akan membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara penyalahgunaan dapat mengakibatkan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kini saatnya Mimin pamit undur diri. Mimin sapa kembali di lain waktu ya, dengan informasi terkini dan ter-up to date tentunya mengenai dunia pergadgetan. Apalagi kalau bukan di acara Gadget Out. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak tertinggal info dari Mimin. Bye-bye lovers!